Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 11 SMK Cibening. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan. Topik apakah itu? Kita cek slide selanjutnya, yakni tentang munakahat atau pernikahan dalam Islam. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih materi pernikahan harus disampaikan di kelas 11? Nah, jadi alasannya karena pada usia ini, siswa sedang berada dalam tahap menuju kedewasaan, di mana mereka mulai memikirkan masa depan, termasuk kehidupan berkeluarga. Selain itu, sebagai pelajar SMK, kalian dipersiapkan untuk terjun langsung ke dunia kerja dan masyarakat setelah lulus. Oleh karena itu, memahami konsep pernikahan dalam Islam tentu menjadi penting agar memiliki panduan yang benar sesuai syariat. Materi ini juga bertujuan untuk memberikan bekal nilai-nilai tanggung jawab, komitmen, dan cinta kasih yang diperlukan dalam membangun keluarga sakinah. Nah, itu dia alasan mengapa materi pernikahan perlu disampaikan di kelas 11 SMK. Dalam pembelajaran ini, kita akan memahami pengertian pernikahan, dalil nakli tentang pernikahan, tujuannya, hukum pernikahan, cara memilih pasangan, dan batas ideal menikah. Yuk, simak video ini sampai selesai dan temukan nilai-nilai berharga yang bisa kita pelajari untuk masa depan. Jangan lupa siapkan catatan. Di slide pertama, kita akan membahas tentang pengertian pernikahan menurut bahasa dan istilah. Jadi menurut bahasa, pernikahan adalah menggabungkan dan berkumpul. Sedangkan menurut istilah, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam. Nah, hal ini mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pasangan. Jadi pernikahan itu bukan sekedar hubungan sosial, tapi juga bentuk ibadah kepada Allah. Dengan pernikahan, manusia menjalankan fitrah kehidupannya dan menjaga kehormatan diri sesuai ajaran agama. Oke, slide selanjutnya, dalil nakli tentang pernikahan. Saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Surat Ar-Rum ayat 21. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan adalah salah satu tanda kekuasaan Allah yang penuh hikmah. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar mereka bisa saling melengkapi, menemukan ketenangan, dan kehidupan dalam suasana kasih sayang. Kasih sayang dan ketentraman ini menjadi landasan penting dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rohmah. Selain itu juga,
Ayat ini mengingatkan kita untuk merenungkan betapa besar nikmat dan kebijaksanaan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk hubungan pernikahan. Tujuan selanjutnya adalah tentang tujuan pernikahan. Nah, pernikahan ini bukan hanya tentang menyatukan dua insan, tetapi juga memiliki tujuan yang mulia dalam Islam, yaitu yang pertama memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Yang kedua membina rasa cinta, mawaddah, dan kasih sayang warahmah. Yang ketiga tentunya memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah. Yang keempat melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang terakhir adalah memperoleh keturunan yang sah. Nah, itulah tujuan pernikahan. Selanjutnya tentang hukum pernikahan. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, penting bagi kita untuk memahami bahwasannya pernikahan dalam Islam memiliki hukum yang beragam, tergantung pada kondisi dan situasi seseorang. Mari kita pelajari lebih lanjut bagaimana hukum pernikahan ini dijelaskan dalam Islam, sehingga kita dapat memahami kapan pernikahan menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah, atau bahkan haram. Nah, hukum pernikahan dikatakan wajib apabila mampu secara lahir batin, namun jika tidak segera menikah, khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan. Maka seseorang tersebut dikenai wajib menikah. Yang kedua, dihukumi sunnah apabila seseorang telah mampu secara lahir dan batin, namun masih sanggup mengendalikan dirinya. Yang ketiga, dihukumi mubah apabila seseorang memiliki kemauan dan sudah mampu, jika tidak menikah bisa menahan diri dari zina. Kalaupun jika menikah, tidak akan menelantarkan istrinya. Menikah juga dikatakan makruh apabila belum mampu untuk memberikan nafkah, sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau rumah. Pernikahan juga dikatakan haram apabila memiliki tujuan yang buruk untuk dirinya maupun pasangannya. Oke, selanjutnya adalah tentang batas ideal menikah dan cara memilih pasangan. Saat membahas pernikahan, penting bagi kita untuk memahami bahwa selain panduan agama, ada juga panduan kesehatan dan sosial yang perlu diperhatikan. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau disingkat BKKBN, ada batas usia ideal untuk menikah, yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Mengapa usia ini dianggap ideal? Karena pada usia ini seseorang dianggap lebih matang secara fisik, emosional, serta siap membangun keluarga yang sehat dan sejahtera. Dan hal ini dapat mendukung keberhasilan rumah tangga. Kemudian cara memilih pasangan. Tentunya perlu kehati-hatian dalam memilih pasangan, mengingat menikah merupakan ibadah sepanjang hayat atau sepanjang hidup. Maka Rasulullah memberikan tuntunan dalam memilih pasangan. Bunyi hadisnya adalah seperti ini. Rasulullah bersabda bahwa seorang wanita dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Namun, Rasulullah menekankan, pilihlah yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung. Nah, hadis ini mengajarkan bahwa agama adalah kriteria utama dalam memilih pasangan. Artinya, pilihlah seseorang yang memiliki akhlak baik, beriman, dan taat kepada Allah. Sebab pasangan yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama akan menjadi mitra yang mampu mendukung kita dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dengan mengikuti panduan ini, kita tidak hanya mencari kebahagiaan dunia,
tetapi juga kebahagiaan akhirat. Alhamdulillah kita telah membahas bersama berbagai aspek penting tentang pernikahan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan menjadi bekal berharga bagi teman-teman di masa depan. Ingatlah, pernikahan bukan hanya tentang membangun hubungan, tetapi juga ibadah yang memerlukan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan sampai bertemu lagi di materi pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan juga selalu jaga keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.